Oke, Nana Ibu ada kelupaan tentang neraca Ohaus tadi ya. Kalau neraca Ohaus ini lebih gampang, jadi makanya itu tadi tidak terlalu tidak terlalu dibahas. Kalau misalnya model pengukurannya menggunakan neraca Ohaus ini, kamu tinggal penjumlahan biasa. Ini kan bagian ratusan, puluhan, kemudian satuan. Kamu jumlahkan biasa, berarti 300 tambahkan 90 tambahkan 3, berapa ini? Kamu teliti, oh berarti dia menunjuk ke angka 4. Berarti 393,4 gitu ya, atau 393,4 atau koma 3, di sini adanya koma 3 ya. Karena ini kan kita perhatikan dengan jelas, berarti dia menunjuk ke angka 3 sesuai dengan ini, karena yang 4 tidak ada ya. Berarti 393,3. Jadi gitu model kalau neraca Ohaus. Ibu cek lagi ada tidak yang bentuknya menggunakan neraca Ohaus. Tidak ada ya. Oh, ini ada lagi satu lagi. Ini dia juga menggunakan neraca Ohaus. Jadi kalau kamu semoga keluarnya seperti ini ya, mudah ya. Ini kamu tinggal jumlahkan biasa saja, 200 berarti tambahkan 80 tambahkan 3, ini agak kurang jelas, nanti kamu lihat mana yang paling mendekati. Ini udah 5 kan, berarti kan geser ke sana berarti koma 6. Berarti 283,6 gitu. Ini lebih mudah ya. Semoga kamu paham. Ratusan, puluhan, satuan, kamu tinggal jumlahkan saja. Ibu masuk berikutnya adalah ke vektor. Nah, kalau vektor ini lebih ke perpindahan. Ya, kita mempelajari tentang perpindahannya. Kalau perpindahan itu intinya begini, dari mulai atau dari titik awal sampai ke titik akhir. Tapi kamu tidak perlu ikuti alur perjalanannya. Kamu cukup tahu berapakah jaraknya dari titik mulai sampai titik akhir. Tidak perlu ikuti alur perjalanannya. Ya, kalau kamu ikuti alur perjalanannya itu berarti jaraknya. Kalau kamu dicari perpindahannya saja, cukup kamu hitung tarik garis lurus dari titik mulai sampai titik akhir. Gitu. Nah, kalau misalnya modelnya ada sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Kalau dia berlawanan, kamu kurangkan, kalau dia searah kamu jumlahkan. Kalau misalnya ada dua garis vektor kemudian membentuk sebuah sudut gitu ya, berarti kamu pakai rumusnya R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB kali cos theta. Kalau misalnya dua vektor tetapi dia membentuk sudut, sudutnya adalah 90 derajat, itu untuk yang tegak lurus. Berarti kamu bisa pakai Pitagoras dengan R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Karena cos 90 itu sama dengan 1 gitu ya. Cos 90 sama dengan 0. Sehingga ini kan karena dia 0, maka ininya kan dikali 0 jadi jawabannya 0 semua ya, tidak berpengaruh. Sehingga cuma A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau tetanya itu adalah 90 derajat. Jadi begini, yang seperti ini modelnya seperti ini. Ada dua vektor, tapi ada sudut di sini membentuk ya kan, sebuah sudut. Kalau yang ini dia yang tegak lurus. Dengan sudutnya adalah 90 atau siku-siku, atau dia tegak lurus gitu. Kalau yang model seperti ini yang misalnya dia berlawanan, satunya ke sana, satunya ke sini ya, maka F1 akan dikurangin F2 atau cari selisihnya, F2 min F1. Kalau yang positif ini berarti dia yang searah dua vektornya, satunya ke sana, satunya ke sana, atau bisa juga satunya ke sini, satunya ke sini, berarti itu dijumlahkan ya. Kemudian kamu ingat lagi sin cos ya. Ini kamu harus ingat, kalau misalnya kamu sering-sering lupa, nanti kalau dapat kertas coret-coretannya, kamu langsung tulis tuh di kertas buram. Sin yang paling mudah kan kamu hafalkan yang sin dulu ya. Dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Nanti cosnya itu kebalikannya. Kebalikan dari sinnya ya kan, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Kebalikannya. Kamu cukup ingat yang atasnya saja, nanti cosnya itu kebalikannya.
Kalau tannya itu adalah sin per cos. Jadi kalau ditanya tan 30 berapa, kamu bagikan aja sin 30 bagikan dengan cos 30, atau setengah bagikan setengah akar 3, nanti dapatnya sepertiga akar 3. Atau tan 45 berapa? Karena tan itu sin per cos, kamu bagikan setengah akar 2 bagi setengah akar 2, ini per gitu ya. Oh sama, berarti tan 45 derajat hasilnya adalah 1. Begitu seterusnya. Kemudian ini juga termasuk sudut istimewa ya, 37 dan 53. Ini juga termasuk istimewa. Ingat saja sin 37 itu 0,6. Jadi ada dua, 0,6 sama 0,8. Dimulai dari sin dulu dengan angka terkecil. Sin 37 derajat itu 0,6. Berarti kalau yang 53 0,8. Nah, cosnya kebalikannya. Cos 37 berarti 0,8, cos 53 berarti dia 0,6. Gitu ya. 0,6 itu bisa 6/10 atau 3/5. Tapi kalau lebih mudah diingat ya 0,6 dengan 0,8 antara dua itu, 6/10 atau 8/10. Ya, dimulai dari sin terkecil. Sin 37 berarti 0,6. Sin 53 berarti 0,8. Cos berarti kebalikannya. Itu juga harus diingat ya. Semoga ini kamu ingat. Kalau kamu misalnya agak lupa, nanti dapat kertas buram, kamu langsung tulis di kertas buramnya supaya nanti pertengahan jalan kamu tidak lupa atau tidak blank. Ingat juga sin theta itu demi ya, berarti depan per miring. Cos theta berarti sami, samping per miring. Tan theta berarti desa, depan per samping. Ini kadang-kadang kalau di vektor sering keluar ya. Ibu ambil contoh soal perpindahan dulu, yang ini. Atik melakukan perjalanan apatilas dimulai dari titik A ke titik B sejauh 600 meter arah utara. Titik C itu 400 meter ke arah barat dan titik D itu 200 meter arah selatan. Dan kemudian berakhir di titik E 700 meter arah timur. Besar perpindahannya berapa? Kita satu-satu kita lihat ya. Dari A ke B ke arah utara berarti ke atas sejauh 600 meter. Kemudian ke titik C itu dari dia ke arah barat, berarti barat kan ke sini. Sejauh 400 meter, 400. Ini ke titik, maaf ini C ya, bukan X. Ke titik C. Kemudian dari C itu dia ke D itu arah selatan, berarti ke bawah sejauh 200 meter. Berakhirnya di titik E, ke arah timur, dari D ke E ini ke arah timur sejauh 700 meter. Besar perpindahannya berapa? Makanya Ibu bilang tadi, perpindahannya dari titik awal sampai titik akhir, dari A sampai E. Kamu nggak perlu ikuti alurnya, nggak perlu ke sini, ke sana, ke sana, ke sana, tidak perlu. Cukup tarik garis dari awal sampai akhir, dari A sampai E. Nah, ini berapa garis ini? Berapa panjangnya garis A ke E? Garis ini aja kamu harus tahu berapakah panjangnya. Ingat ya, tidak perlu kamu hitung ini ke sini tambah ini tambah ini tambah ini, tidak perlu, itu namanya jarak. Kalau perpindahan cukup dari titik awal sampai titik akhir. Berarti kalau seperti ini kamu bisa menggunakan Pitagoras. Ini kan siku-siku nih di sini. Kamu harus tahu di sini berapa. Ya kan? Panjangnya di sini berapa panjangnya. Ibu namakan ini titik O. Jadi AO berapa? Kemudian EO berapa? Dari DE itu katanya 700 meter. Tetapi dari CB itu katanya 400 meter. Berarti sisanya di sini kalau dari ke sini 700, di sininya 400, otomatis OE itu adalah 300 ya kan? Karena 300 tambah 400 sama dengan 700. Sekarang yang AO-nya berapa? Katanya AB-nya itu 600 meter. Tetapi CD itu 200. Jadi dari sini sampai sini 200, dari sini sampai sini 600. Berarti sisanya berapa? Berarti 600 kurangi dengan 400. Berarti AO ini adalah berapa tadi? Sebentar ya. AB itu tadi 600 dikurangi dengan 200. Berarti AO-nya adalah 400. Ini 400, ini 300. Pakai Pitagoras, akar dari EO kuadrat tambah AO kuadrat sama dengan akar dari 300 kuadrat tambah 400 kuadrat sama dengan 9 kali 10 pangkat 4 tambah 16 kali 10 pangkat 4 sama dengan 25 kali 10 pangkat 4 sama dengan 5 kali 10 pangkat 2 atau 500 meter. Jadi jawabannya yang C. Terus Ibu coba contoh lain, model perpindahan. Nah ini nih bisa ya.
Kalau ini bagaimana Bu? Kita lihat perpindahan benda tersebut berapa. Perpindahan berarti dari titik awal sampai titik akhir ini. Kamu tarik garis dari sini sampai sini, ya kan? Dari tarik garis dari O sampai B. Berapakah panjang dari O sampai B? Bisa pakai Pitagoras karena ini kan segitiga siku-siku. Ini ke sini segitiga siku-siku. Hitung saja dari sini ke sini berapa? Oh 4. Berarti 4 kuadrat ditambahkan dengan dari B sampai sini berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4 juga. Ya, berarti 4 kuadrat. Berarti berapa nih? 4, 16 tambah 16 sama dengan 32 akar ya. Sama dengan akar 32. 32 ini sama dengan 16 kali 2 ya. Ini 16-nya ada 2 kali bener ya. Akar dari 16 kali 2 sama dengan 4 akar 2 meter. Nah, ini bisa jawabannya C. Itu ya. Jadi kalau model grafik seperti ini cukup kamu cari dari titik awal menuju titik akhirnya. Tarik garis, oh berapakah garis ini? Nggak perlu lagi perhitungan ini. Oh ini kita bisa cari dari sini ke sini dengan menggunakan Pitagoras karena ini adalah segitiga siku-siku. Oke. Coba Ibu cari contoh soal yang lain yang masih tentang perpindahan. Ini juga ya. Seorang siswa berlari lurus 6 meter ke barat, kemudian berbelok ke selatan sejauh 8 meter dan berbelok lagi ke timur sejauh 12 meter. Perpindahannya berapa? Ini kita lihat ya. Seorang siswa berlari lurus ke barat. Dari sini kan diarahnya ke barat nih. 6 meter. Kemudian berbelok lagi ke selatan ke bawah 8 meter. Kemudian ke timur nih, ke sini ya, timur 12 meter. Perpindahannya berapa? Nggak usah ngikutin alurnya. Perpindahannya dari titik awal di sini sampai titik berhentinya di sini. Berapakah panjang dari sini ke sini? Ini berapa? Gitu ya. Maka kamu tarik garis lurus menjadi segitiga siku-siku. Ini siku-siku kan? Kalau sudah siku-siku bisa pakai Pitagoras. Ya. Kalau dia di sininya 6, dari sini sampai sini katanya 12, berarti sini sampai sini adalah 6. Paham ya? 6 tambah 6 jadi 12. Sekarang kalau ininya 8, otomatis ini juga 8. Berarti Pitagorasnya 8 kuadrat tambah 6 kuadrat gitu ya. 64, maaf akar ya. 64 tambah 36 berarti akar dari 100 sama dengan 10. Ke arah mana 10-nya? Timur tenggara gitu ya. Ini berarti ke tenggaranya. Selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Nah, ini ke sini dia timur, berarti ke sini dia ke tenggara. Berarti yang B 10 meter arah tenggara. Oke, itu model perpindahan. Sekarang kalau modelnya kayak seperti ini. Nah, ini ada 3 vektor gaya pada titik pangkal yang sama seperti gambar. Kemudian berdasarkan gambar di bawah, besar resultan dari ketiga vektor gaya tersebut berapa? Ini kamu proyeksikan ya. Ada yang ke sini F1X, ada yang ke sini F1Y. Ibu pindah gambarnya di sini. Ini ya. Yang tadinya seperti ini ada sudut 53 derajat. Ini F1, kita proyeksikan ke sini F1 cos theta. Kenapa dia cos, Bu? Karena dia mengapit sudutnya. Ini ada sudut 53, kalau kita proyeksikan ke sini dia menjepit, mengapit atau menjepit, ya kan? Atau terimpit sudutnya. Ini diimpit. Yang diimpit itu yang dikali dengan cos. Berarti yang ini dikali sin. Pahami ya? Ini dia menjepit sudutnya, ya kan? Menjepit. Nah, berarti ini dikali cos, ini dikalikan sin. Berarti ini F1 cos theta berarti 20 kalikan cos 53. 53 tadi 6/10, jadi 12. Ini 20 sin theta, 20 kali sin 53, 8/10. Coret-coret berarti menjadi 16. Kamu buat tabel nih. F1, F2, F3, X, Y, sumbu X sama sumbu Y. F1 ada 2 ya, ada di sumbu X sama di sumbu Y. Kalau ke sini dia positif, ke sana dia positif, berlawanan, ke bawah dia negatif, ke sana dia negatif. Ini positif berarti dia 12. Ke atas juga positif berarti 16 yang di sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. F2-nya yang di sumbu Y-nya nggak ada, kosong. Yang di sumbu X-nya nggak ada F2-nya, kosong.
F2 yang ini adalah yang di sumbu Y. Karena dia ke bawah makanya negatif 10. Ini F3. F3 kamu perhatikan ya. F3 yang di sumbu X, di sumbu Y-nya tidak ada F3, makanya kosong. F3 di sumbu Y yang tidak ada makanya kosong. Kemudian ini F3-nya ada di sumbu X. Tetapi dia arahnya ke sana, ke mana nih? Ke kiri ya. Maka menjadi negatif. Paham ya kan, ini berlawanan, ini yang positif berarti ini negatif. Ini 12, ini min 4. Ini positif 16 berarti berlawanannya adalah negatif min 10. Kamu jumlahkan 12 min 4 8, 16 plus min 10 berarti 6. Kalau sudah seperti ini maka resultannya adalah ini akar dari 8 kuadrat yang ini tambahkan dengan 6 kuadrat. Jadi akar dari 64 tambah 36 sama dengan 100 gitu. Biasanya kalau Pitagoras ini yang umum itu kalau 4, 3 pasangannya 5. Kemudian 8, 6 pasangannya 10. Biasanya Pitagoras begitu ya. 4 sama 3 gitu kan. Berarti sudut miringnya 5. 8 sama 6 berarti sudut miringnya 10. Begitu. Oh, sudut garis miringnya maksud Ibu ya. Maaf. Ini ya, semoga paham tentang perpindahan. Semoga anak paham tentang perpindahan yang ini.